Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semuanya. Kami sapa dulu, apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap dalam kondisi semangat. Kemarin kita habis melakukan ujian tengah semester. Mana kira-kira hasilnya? Semoga baik hasilnya, dan apabila belum baik tidak apa, ini bisa diperbaiki di ujian akhir semester. Jadi ujian tengah semester itu untuk test case, sejauh mana kemampuan kita rekan-rekan mahasiswa menangkap materi-materi kuliah. Begitu juga Pak Jalani evaluasi dalam penyampaian mata kuliahnya. Itu rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Kita ambil materi pokok pembahasan tentang perilaku kelompok. Sebelum kami membahas yang lebih mendalam terkait dengan materi perilaku kelompok, seperti biasa kami sampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang perilaku kelompok. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami tentang perilaku kelompok. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya perilaku kelompok bagi organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti pentingnya pengaruh. Kalau yang kedua tadi pentingnya perilaku kelompok, yang kedua adalah pentingnya pengaruh perilaku kelompok bagi organisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi karakter perilaku kelompok dalam organisasi. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang perilaku kelompok. Kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan realitas di lapangan. Kita melihat bagaimana dinamika kelompok berjalan sesuai dinamika yang ada. Rekan-rekan mahasiswa semuanya saat pemilu 2024 nanti sudah mulai memilih. Ada yang baru pertama kali, mungkin ada juga beberapa kali. Dalam kelompok rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya punya keyakinan yang seyakin-yakinnya tidak mungkin rekan-rekan hanya satu kelompok partai politik. Mesti berbeda-beda. Meskipun rekan-rekan satu kelompok dalam pelajaran mata kuliah teori organisasi. Yang lebih luas lagi, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk melihat dinamika kelompok. Bagaimana kelompoknya Pak Prabowo dan Gibran, bagaimana kelompoknya Pak Ganjar dan Prof Mahfud, bagaimana kelompoknya Anies dan Mas Muhaimin. Kelompok-kelompok ini akan berdialog, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Anda bisa melihat bagaimana Mas Anies Baswedan sebelumnya tidak punya gambaran untuk bergabung dengan Muhaimin. Muhaimin awal-awalnya berkelompok dengan Pak Prabowo. Dan yang tidak diperhitungkan tahu-tahu masuk jadi partnernya ataupun pasangannya Pak Prabowo. Ini dinamika kelompok, perilaku kelompok, di mana masing-masing kelompok punya organisasi yang besar.
Siapa sangka Mas Gibran bisa gabung dengan Pak Prabowo. Sementara Jokowi, Mas Gibran adalah keluarga organisasi PDI Perjuangan. Siapa sangka kemudian Mas Ganjar Pranowo bergabung dengan Prof Mahfud. Sementara Prof Mahfud adalah menterinya Pak Jokowi. Begitu juga sebaliknya. Ini sebuah dinamika kelompok, perilaku kelompok yang sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi partai politik. Di Pak Prabowo, organisasi beberapa partai politik membentuk suatu koalisi namanya Indonesia Maju. Di Amin Anies Baswedan dan Muhaimin membuat koalisi namanya Koalisi Perubahan. Di Pak Ganjar dan Pak Prof Mahfud juga punya koalisi namanya Koalisi Terbuka. Nah, kelompok dalam satu organisasi ini akan penting karena mempengaruhi seluruh aktivitas organisasi. Bagaimana dinamika kelompok ini berjalan, bagaimana dinamika kelompok ini berafiliasi, sehingga akan mempengaruhi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Anda bisa melihat kelompok-kelompok dalam pilpres ini. Saya tidak mengajak dalam konteks politik, tapi saya ingin menekankan pada konteks organisasinya. Bagaimana tiga pasangan ini akan mempengaruhi pergerakan organisasi partai politik secara menyeluruh. Nah, dengan demikian kelompok yang berperilaku ini akan mempengaruhi organisasi secara menyeluruh. Bagaimana kemudian ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, posisi Pak Jokowi meskipun beliau adalah didorong atau dulu masuknya di fasilitasi oleh PDIP, ternyata anaknya di luar PDIP. Bagaimana Mas Muhaimin dengan Mas Anies Baswedan berkolaborasi akan mempengaruhi kinerja organisasi partai politik, karena Mas Muhaimin dan Mas Anies bergabung sehingga Demokrat keluar di koalisi. Yang ada adalah PKS dan PKB. Kemudian bagaimana PDIP dan P3 dan koalisinya mengusung Ganjar dan Prof Mahfud nanti. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, dengan demikian, bagaimana kelompok-kelompok ini dikelola dengan baik akan sangat mempengaruhi bagaimana organisasi berhasil dalam pencapaian tujuan. Saya contohkan lebih kecil lagi rekan-rekan mahasiswa di STI-STKOP, di Universitas Tekok maupun di Politeknik Pratama. Rekan-rekan punya kelompok di STE, kelompok di Universitas Tekok maupun kelompok di Pratama. Tetapi satu organisasi rekan-rekan adalah sebagai mahasiswa STEKOM yang kebetulan mengikuti mata kuliah teori organisasi, di mana yang mengajar, yang mengampu mata kuliah teori organisasi adalah Pak Jailani. Secara organisasi, mata kuliah teori organisasi semuanya tercakup, aturannya sama, mekanismenya sama. Tetapi dalam berkelompok antara kelompok STIE, kelompok Universitas Tekok maupun kelompok Politeknik Pratama punya ciri khas masing-masing. Saya contohkan lagi rekan-rekan sebagai mahasiswa STEKOM. Ada STI STEKOM, ada Universitas STEKOM, ada Politeknik Pratama. Pada sisi yang lain, rekan-rekan juga punya kelompok. Kelompok pecinta alam. Kelompok studi agama Islam. Kelompok olahraga sepak bola. Kelompok olahraga volleyball misalnya. Nah, kelompok-kelompok ini akan mempengaruhi organisasi, akan mempengaruhi dinamika dalam organisasi melakukan kegiatannya. Kalau kelompok ini baik, organisasi akan baik.
Tapi sebaliknya, kalau kelompok ini jelek, organisasi juga kecil. Apabila rekan-rekan sebagai mahasiswa STEKOM, apakah itu Universitas STEKOM maupun SD STEKOM, punya prestasi di bidang olahraga, kan olahraga mahasiswa, yang punya nama tidak hanya saudara yang berprestasi, tapi institusi juga punya pengaruh. Mahasiswa STEKOM berprestasi dalam olahraga. Tetapi sebaliknya, ketika rekan-rekan misalnya melakukan kegiatan demo atau melakukan kelompok studi yang mungkin bertentangan dengan aturan yang ada dan akhirnya bermasalah, institusi juga kena imbasnya. Nah, efek daripada laporan. Nah, artinya apa? Bahwa perilaku kelompok akan sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Dengan demikian, mengelola kelompok dalam satu organisasi akan sangat membantu organisasi dalam membangun kinerja organisasi. Ketika saudara berprestasi di olahraga, berprestasi di bidang-bidang yang lain, di masyarakat saudara punya prestasi. Mahasiswa dari mana toh? STEKOM. STEKOM punya sendiri kan? Punya impact. Perilaku kelompok dalam satu organisasi ini harus dikelola dengan baik. Karena apa? Perilaku kelompok ini akan mempengaruhi organisasi dalam sampai tujuannya. Kalau perilaku kelompok ini baik dan dinamis, sehat, sehingga organisasi dalam pencapaian tujuan akan menjadi lebih baik. Organisasi akan menjadi lebih berkualitas. Tetapi sebaliknya, ketika perilaku kelompok ini tidak baik, sehingga organisasi akan menjadi tidak baik juga. Sehingga pencapaian tujuan akan sulit. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ketika ada kelompok-kelompok yang bertikai misalnya. Ketika ada perilaku kelompok yang melanggar aturan misalnya. Ini akan mempengaruhi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Itu ketika kita bicara tentang perilaku kelompok dalam satu organisasi. Selanjutnya kita bicara tentang teori kelompok. Kalau tadi saya sampaikan bahwa perilaku kelompok akan mempengaruhi kinerja organisasi, bahwa perilaku kelompok akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sebelum kita bicara tentang peran kelompok, kita bicara tentang teori kelompok. Sebetulnya apa sih kelompok itu? Bicara kelompok itu muncul dari keinginan dan kemauan yang sama, pemenuhan kebutuhan yang sama. Anda dari mahasiswa SD STEKOM, Anda dari mahasiswa Universitas STEKOM, punya keinginan yang sama, ingin lulus jadi sarjana dari STEKOM, sehingga ada menjadi kelompok mahasiswa STEKOM. Selanjutnya Anda punya keinginan dengan teman-teman yang lain ingin panjat tebing misalnya. Sama, keinginan panjat tebing masing-masing individu berkelompok ingin manjat tebing. Menjadilah kelompok pemanjat tebing. Nah, artinya ketika kita bicara tentang kelompok, kita bicara tentang keinginan dan pemenuhan kebutuhan. Di mana kelompok terdiri dari individu-individu, antara individu satu dengan individu yang lain punya keinginan yang sama. Sehingga kalau saudara melihat dalam lingkungan saudara masyarakat, ada kelompok arisan ibu-ibu, ada kelompok bapak-bapak, ada kelompok pengajian, ada kelompok anak-anak muda karang taruna. Kelompok ini akan muncul dari keinginan dan kemauan yang sama. Tanpa ada keinginan yang sama, tak ada pemenuhan, tidak ada yang namanya. Dengan demikian, kelompok adalah interaksi antara individu. Jadi kalau kita bicara kelompok kok satu orang itu bukan kelompok. Nah, teori kelompok menyatakan bahwa kelompok
harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih. Jadi kalau kelompok itu mesti ada 2 orang atau lebih. Sama ketika bicara tentang organisasi dulu. Pada pertemuan awal-awal kita, bagaimana kita melihat suatu organisasi. Organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang, 2 orang atau lebih. Ya enggak? Nah, yang pertama, syarat berkelompok itu harus ada 2 orang atau lebih. Jadi kalau ada 1 orang yang mengatasnamakan kelompok, bukan kelompok. Itu syarat yang pertama. Teori kelompok menyatakan berkelompok harus ada komunikasi dan aktivitas. Karena apa? Kelompok muncul dari keinginan pemenuhan kebutuhan. Kelompok muncul dari harapan-harapan untuk mencapai keinginannya. Dengan demikian berkelompok harus ada komunikasi dan aktivitas. Kalau berkumpul 2 orang atau lebih hanya diam-diam saja, tidak omong-omongan, tidak komunikasi, juga tidak ada aktivitas apa-apa, ya bukan kelompok, ya kumpulan aja. Kalau kelompok harus ada komunikasi, harus ada aktivitas. Dan yang ketiga, bahwa berkelompok memenuhi syarat harus adanya keinginan, adanya harapan dan tujuan yang sama. Ini penting kita bicara tentang teori kelompok agar apa? Organisasi bisa memahami. Oh, ini kelompok beneran apa hanya kelompok-kelompokan? Karena dalam masyarakat itu banyak. Hanya orang, 2 orang mengatasnamakan masyarakat. Hanya beberapa orang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Nah, teori kelompok minimal harus ada 3 syarat utama. Harus 2 orang atau lebih, adanya komunikasi dan aktivitas, juga adanya keinginan, harapan dan tujuan yang sama. Nah, ini penting di mana kita mempelajari teori kelompok agar apa? Kita melihat perilaku kelompok itu jelas. Arahnya jelas. Oh, ini berarti kelompok benar. Oh, berarti ini kelompok hanya kelompok jadi-jadian. Oh, ini kelompok hanya kelompok ngaku-ngaku kelompok. Ini teori kelompok penting untuk kita pahami dalam rangka melihat bagaimana perilaku kelompok bagi organisasi. Itu terkait dengan teori kelompok. Nah, kemudian apa tuh bentuk-bentuk jenis-jenis kelompok itu? Ada banyak latar belakang artinya kelompok-kelompok. Yang pertama, kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuknya jelas, aturannya, dasar hukumnya jelas, tujuannya jelas, jenis anggotanya juga jelas. Sedangkan non formal sebaliknya. Nah, contoh kelompok formal adalah kelompok mahasiswa ini. Mahasiswa ST-STKOM, mahasiswa Universitas Tekom, mahasiswa Politeknik Pratama adalah bentuk kelompok yang formal, jelas, formal. Nah, yang non formal selain saudara sebagai mahasiswa ST-STKOM, Universitas Tekom, saudara juga punya kelompok-kelompok, misalnya kelompok pecinta alam, kelompok olahraga, kelompok studi agama, kelompok dan kelompok-kelompok yang lain, kelompok olahraga, kelompok badan eksekutif mahasiswa misalnya, dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah kelompok profesi, di mana kelompok yang terdiri sama profesinya, sama keahliannya. Dengan demikian kelompok profesi ini jelas tujuannya. Contoh, kelompok Persatuan Advokat Indonesia, Persatuan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Ini kan profilnya jelas. Gak mungkin Ikatan Dokter Indonesia anggotanya dari hukum misalnya, atau akuntan misalnya. Nah, yang ketiga, kelompok formal dan non informal.
Yang membedakan formal dan non formal atau formal dan informal yang dua dan pertama dan ketiga ini bedanya segini. Kelompok formal tadi sudah saya sampaikan, kelompok yang aturannya jelas, pembentukannya jelas, dasar hukumnya jelas, tujuannya jelas. Nah, yang informal ini adalah kelompok yang di luar itu. Contoh, dalam suatu daerah, kabupaten atau kota, ada yang namanya usaha formal. Tapi juga ada usaha yang informal. Dan Pak Jaren beberapa waktu yang lalu mengadakan riset penelitian tentang sektor usaha formal dan informal. Nah, sama-sama jualan bakso misalnya. Yang satu punya tempat, punya ruko misalnya, jelas, izinnya juga jelas. Tapi yang satu juga jualan bakso, hanya bikin gerobak di pinggir jalan. Nah, yang membedakan formal dan informal sama-sama jualannya bakso, tetapi legalitas usahanya beda. Yang satu legal, diakui pemuda, punya syarat-syarat tertentu, dengan demikian punya tanggung jawab, punya kewajiban bayar pajak. Tapi untuk yang informal, sama-sama jualannya, tapi tidak punya tanggung jawab, kewajiban dalam hal pajak. Retribusi mungkin ada. Yang membedakan formal dan informal maupun formal dan non formal jelas ya. Kalau formal dan non formal, formal resmi, non formal bagian dari ini. Kalau formal informal sama-sama usahanya beda terpisah. Kalau formal non formal mempengaruhi, saudara sebagai mahasiswa formal, tapi saudara sebagai anggota Mapala pecinta alam atau anggota olahraga non formal, tapi satu wadah. Tetapi kalau formal dan informal berbeda, sama-sama usaha kecil. Yang satu punya izin resmi, formal, punya tempat, punya berbagai kewajiban, yang informal tidak punya. Dan yang keempat adalah kelompok asal atau daerah. Ada banyak, kalau di Stekom saya nggak tahu apakah banyak mahasiswa dari luar daerah. Kalau usia perguruan tinggi besar-besar itu biasanya ada kelompok usaha mahasiswa Sumatera, kelompok mahasiswa Papua, kelompok mahasiswa di mana. Nah, ini asal daerah biasanya punya kelompok-kelompok tertentu. Dan ada kelompok-kelompok yang lain yang belum diakomodir dari 4 jenis kelompok yang ditinjau dari latar belakang terjadinya kelompok dalam organisasi. Ada banyak sekali kelompok-kelompok dalam satu organisasi di masyarakat kita. Kalau kita memahami kelompok, bagaimana teori kelompok memandang kelompok dari sebagai jenis, di mana syarat dalam suatu kelompok terdiri 1, 2, 3. Kemudian dalam bentuk jenis kelompok juga ada bermacam-macam. Nah, sekarang kita ingin memahami bagaimana perilaku kelompok. Di depan kami sampaikan bahwa kelompok akan mempengaruhi organisasi. Kelompok sudah punya daya tawar. Kelompok sudah punya bargaining, daya dorong. Sehingga kelompok akan sangat mempengaruhi organisasi. Kalau baik, insya Allah organisasinya juga baik. Tetapi kalau tidak baik, organisasinya juga akan ikut goncang. Bahkan tidak kalah, tidak jarang organisasi-organisasi hancur karena apa? Dinamika kelompok yang tidak terkontrol. Nah, dengan demikian, ketika kita memahami perilaku kelompok, kita harus memahami dulu bagaimana karakteristik dari suatu kelompok. Memahami perilaku kelompok ditinjau dari karakteristik. Yang pertama, komposisi. Kita mempelajari perilaku kelompok tanpa melihat komposisi nonsen. Sehingga kalau saudara melihat dalam suatu
event-event misalnya demo begitu, yang ditemui adalah perwakilan. Tidak mungkin semuanya. Dalam suatu perusahaan besar misalnya ada organisasi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh. Ketika terjadi tuntutan, pimpinannya dipanggil. Komposisinya seperti apa? Karakteristik kelompok dari sisi komposisi, kita melihat kelompok dari bagaimana komposisi kelompok itu. Agar apa? Kita bisa melihat perilaku kelompok. Komposisi mahasiswa dengan komposisi karyawan nanti ada bedanya. Komposisi buruh yang menuntut ini dan itu dengan komposisi manajer kan beda. Kalau kita melihat perilaku kelompok, diawali dengan kita melihat komposisi kelompok, kita akan berarti komposisinya begini. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi. Kita bisa melakukan begitu penyaluran aspirasinya harus. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik hierarki status. Status kelompoknya ini kelompok bagaimana? Harus jelas. Contoh misalnya kita ingin mengapresiasi gerakan tuntutan mahasiswa. Kita bisa melihat daripada hierarki status. Ini benar-benar mahasiswa STEKOM apa bukan? Mahasiswa STEKOM. Berarti jelas statusnya. Ini ternyata kok mahasiswa STEKOM hanya sebagai alat. Ternyata ini ada masukan-masukan, muatan-muatan dari luar. Dengan melihat hierarki status, nanti akan kelihatan perilaku kelompok arahnya kemana. Statusnya jelas. Sehingga perilakunya ini artinya apa? Bahwa perilaku kelompok ini akan diantisipasi, disikapi dengan bijak oleh organisasi, karena status hierarkinya akan stop. Dan yang ketiga adalah rules atau perannya. Berkelompok itu sama juga kita dalam satu kegiatan organisasi, suborganisasi. Ini perannya seperti apa? Dengan kita melihat peran, rulesnya, perilakunya jelas. Kalau mahasiswa mesti perannya sebagai mahasiswa. Tuntutannya ya tuntutan keinginan mahasiswa. Tetapi kalau misalnya mahasiswa kok yang dituntut di luar kapasitas mahasiswa, ini perlu ditanyakan. Dengan demikian organisasi akan melihat perilaku kelompok mahasiswa ini kira-kira benar apa ditunggangi, kira-kira benar apa hanya diperalat. Ini kaitannya dengan peran. Dan yang selanjutnya karakteristik kelompok adalah kita lihat bagaimana norma. Kalau menginginkan, menuntut, meminta sesuatu, mesti juga harus pakai aturan, norma-norma yang ada. Kalau memang masih dalam norma-norma tertentu, ayo kita fasilitasi sebagai organisasi bahwa dinamika kelompok dalam organisasi sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Tetapi ketika menuntut sesuatu atau menyampaikan aspirasi tanpa pakai norma aturan, ya selesaikan secara hukum. Karena sudah tidak pakai norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Sudah pakai bakar-bakaran misalnya, pakai rusak-rusakan asalnya. Nah, kalau kita melihat norma-norma seperti murang sebagai orang Indonesia, kita akan melihat perilaku kelompok nanti seperti apa. Dan selanjutnya karakteristik kelompok adalah kepemimpinan. Maaf, dalam kelompok apapun yang namanya kelompok adalah terdiri dari 2 orang atau lebih untuk bersama-sama mempunyai keinginan yang sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, mesti ada yang namanya kepemimpinannya.
Sehingga kita berkelompok itu juga harus bertanggung jawab. Orang demo aja ada koordinator lapangannya. Dia hanya waton berani, tidaknya hanya pandai bersuara. Nah, karakteristik kelompok dalam hal pemimpinan ini mudah. Dalam rangka apa? Oh, perilaku kelompoknya kelihatan. Oh, siapa atau pemimpinnya? Oh, SPSI. Oh ya, ini. Oh, kelompok Dewan Mahasiswa. Oh, ini. Dan yang terakhir, karakteristik yang berhubungan dengan kohesivitas. Keterkaitan itu nyambung apa tidak? Kalau kelompok keterkaitannya tidak nyambung, ya tidak perlu diperhatikan. Oh, mahasiswa kok ke kampus nuntutnya untuk menurunkan harga BBM misalnya. Ini nggak ada kaitannya, kohesivitasnya nggak nyambung gitu. Artinya apa? Penurunan BBM hak mahasiswa minta untuk diturunkan, tapi peran kampus kan tidak punya kewenangan apa-apa. Ini nggak ada kohesivitas. Tetapi seandainya mahasiswa misalnya demo menuntut perbaikan sistem pengajaran, misalnya perbaikan sistem perkuliahan, kualitas dosen-dosen ditingkatkan, misalnya, itu masih ada keterkaitan. Tetapi kalau sudah tuntutannya tidak nyambung, dengan demikian bagaimana kohesivitas ini kita melihat dari karakteristik kelompok tadi. Oh, perilaku kelompok akan bisa dibaca. Oh, tuntutannya masih relevan. Oh, tuntutannya masih on the track. Tapi kalau sudah mumbul-mumbul misalnya, ini sudah tidak ada kaitannya dengan kohesivitas. Nah, karakter masing-masing karakter ini akan menciptakan perilaku yang berbeda-beda. Dengan demikian, bagaimana mengelola perilaku kelompok? Ini penting dalam rangka apa? Agar kelompok, dinamika kelompok, perilaku kelompok tadi memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Jadi kalau memang bisa diselesaikan, diakselerasikan masukannya, oke. Tetapi kalau tidak, serahkan pada peraturan hukum yang berlaku. Kembali saya tekankan bahwa berkelompok hak setiap orang. Tetapi bagaimana dinamika kelompok itu akan mempengaruhi organisasi atau tidak, akan membuat organisasi menjadi lebih baik atau tidak, inilah peran organisasi. Dengan demikian, saya menekankan bahwa kelompok dia punya daya dorong, punya bargaining. Dengan demikian, perilaku kelompok harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi. Demikian rekan-rekan terkait dengan pembahasan untuk pada kali ini, yaitu tentang perilaku kelompok. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perilaku kelompok dalam organisasi akan sangat menentukan sukses dan tidaknya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kelompok-kelompok dalam organisasi itu banyak, tidak masalah. Tapi bagaimana organisasi melihat perilaku kelompok itu berkontribusi positif bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tetapi apabila perilaku kelompok ini merugikan organisasi, organisasi harus bertindak melakukan langkah-langkah yang bijak. Kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya buat apa? Serahkan pada kerja hukum yang berlaku. Perilaku kelompok dalam organisasi ini akan sangat mempengaruhi maju dan tidaknya organisasi. Mahasiswa yang berprestasi di luar kampus, apakah olahraga
olahraga atau bidang-bidang yang lain akan memberikan kontribusi yang positif bagi institusi perguruan tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila mahasiswa punya kontribusi yang negatif di masyarakat, di luar kampus, akan memberikan dampak yang kurang baik bagi institusi atau perguruan tinggi. Nah, dalam melihat perilaku kelompok, kita mengawali dengan bagaimana melihat karakteristik dari kelompok tersebut. Apakah itu komposisi, apakah itu hierarki, status, terus peran, norma, kepemimpinan maupun kohesivitas. Ini dalam rangka untuk melihat kita perilaku kelompoknya seperti apa. Apakah perilaku kelompok yang merugikan atau perilaku kelompok yang mempunyai kontribusi yang positif bagi organisasi. Begitu rekan-rekanku, untuk pembahasan pada kali ini kita membahas tentang perilaku kelompok. Perilaku kelompok saya bagikan pada pokok bahasan tersendiri karena melihat arti penting perilaku kelompok. Perilaku kelompok dalam suatu organisasi, kalau baik organisasi juga baik, tapi kalau jelek organisasi juga ikut jelek. Kemarin kita sudah bicara tentang perilaku organisasi, sekarang perilaku kelompok agar bisa nyekrup. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada kali ini. Seperti biasa, untuk akhir pembahasan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi. Tidak harus dikumpulkan, tapi bisa untuk diskusi dengan rekan-rekan atau diskusi evaluasi diri. Soalnya mengapa perilaku kelompok penting bagi organisasi? Apa syarat-syarat dalam berkelompok? Nah, ini nomor 3. Berikan contoh perilaku kelompok dalam lingkungan saudara, lingkungan organisasi saudara. Kira-kira apa? Bisa saudara melihat dinamika kelompok atau perilaku kelompok dalam organisasi di lingkungan tempat tinggal saudara. Bisa saudara membuat satu contoh perilaku kelompok di lingkungan misalnya rekan-rekan yang sudah bekerja. Atau bisa saudara membuat contoh perilaku kelompok di lingkungan saudara belajar. Saudara masuk dalam kelompok teori organisasi, besarnya organisasinya, kelompoknya ada kelompok di lingkungan STE STEKOM, ada di lingkungan Universitas STEKOM, ada di lingkungan Politeknik Pratama. Nah, masing-masing lingkungan ini punya ciri khas tersendiri. Secara garis besar saudara satu wadah di STEKOM Raya, satu wadah teori organisasi, tetapi punya kekhususan sendiri-sendiri, punya kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Begitu rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan komitmen dari rekan-rekanku semuanya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.